Ya, selamat pagi saudara. Apa kabarnya? Tentu bahagia bersama Tuhan ya. Bersyukur pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu persekutuan yang indah, baik melalui Zoom maupun YouTube dalam acara Makin Dekat Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, untuk hari ini, bagi yang di YouTube bisa sampai waktu-waktu ke depan bisa melihat persekutuan kita di dalam MDT ini. Kita sebelum memulai, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah bersama dengan Tuhan, walaupun melalui online, melalui Zoom dan YouTube. Tapi kami bersyukur Tuhan, biarlah pagi hari ini menjadikan kami belajar kebenaran firman Tuhan dan makin dekat kepada Tuhan dalam hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pagi hari ini adalah bebas. Bebas dari apa, saudara? Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu, bahkan menyanyikan lagu ini. Satu lagu yang indah untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pujian yang indah, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
Amin, saudara. Pujian yang sangat indah yang mengingatkan kita untuk memiliki hati Bapa sehingga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara ya. Nah, saya akan memulai dengan PowerPoint-nya, PPT-nya. Bebas, saudara. Bicara bebas, tema ini bukan bebas yang diberikan sama penginjil Mia ya. Temanya bebas. Maksudnya bukan bebas apa aja gitu, tapi bebas. Nah, bebasnya ini bukan bebas dari dosa, tapi bebas dari apa, saudara? Nah, ini yang kita pelajari pagi hari ini ya, saudara ya. Nah, yang diambil dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan buat saudara. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, ada satu pertanyaan yang menggelitik saya, saudara. Satu pertanyaan yang mengatakan seperti ini, saudara. Apakah Anda sedang merasa marah atau sangat kecewa sekali terhadap seseorang? Nah, ada, saudara? Kalau ada, ya itu memang perasaan emosi kita, saudara ya. Emosi ketika kita disalahkan, kita dihakimi. Emosi ketika nah, kalau lihat dari gambarnya, saudara ya, ada seorang jenderal dan anak buahnya, saudara ya. Nah, dia marah, dia sangat kecewa, sampai akhirnya sang jenderal membunuh anak buahnya ini, saudara ya. Padahal mereka orang Kristen, saudara, orang percaya. Bahkan di rumah sang jenderal itu sering ada persekutuan keluarga juga, saudara ya. Menyedihkan sekali. Kenapa bisa terjadi seperti ini, saudara? Nah, satu lagi, saudara. Ya, ketika Anda marah, Anda kecewa sekali, berarti Anda sudah dalam penjara. Nah, contohnya ini, saudara ya, seorang yang digambar itu, yang ironisnya, saudara, dia adalah seorang pendeta katanya. Ya. Nah, menyedihkan sekali, saudara ya, miris melihat kejadian seperti ini. Seorang rohaniawan bisa melakukan pembunuhan, saudara. Nah, dikatakan apa, saudara? Dendam kesumat Rudolf Tobing bunuh Icah gegara dianggap berkhianat. Nah, kalau lihat di gambar di bawah, saudara, ya gambarnya lagi berkhotbah ya, saudara ya. Menyedihkan sekali ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi, saudara? Dendam kesumat ini, saudara. Ya, ya karena rasa kemarahan disertai dengan kecewa yang sangat besar terhadap temannya, yaitu Icah, saudara ya. Nah, bukan temannya, cuma bukan satu aja, saudara. Diberitakan temannya itu ya ada 3 dari temannya Rudolf ini, Icah, S, dan H. Saudara. Mereka sudah lama bertemannya, saudara ya, dalam satu komunitas sebuah gereja, saudara ya. Lalu terjadilah perselisihan, ya, permusuhan antara si tersangka ini dengan pria yang berinisial H, saudara. Teman mereka dalam satu grup, small group ini, saudara ya. Nah, kenapa? Karena ada masalah terlibat kerjasama jual beli yang mungkin merugikan si tersangka ini, saudara ya. Nah, dia merasa dikhianati, saudara. Suatu waktu, saudara, ada peristiwa dikatakan, saudara ya, bahwa si S ini temannya menikah. Nah, si tersangka sakit hati karena Icah, si korban, diundang, si H diundang, tapi dia enggak, saudara, katanya ya. Jadi dia merasa dikhianati. Lalu apa yang terjadi? Dia sakit hati, lalu dia simpan dalam hati teman-temannya ini, saudara, dan dia siap untuk membunuhnya, saudara. Dikatakan di berita itu, sejak Maret 2022, Rudolf merencanakan pembunuhan. Rudolf tadinya menargetkan ketiga temannya untuk dibunuh.
Mengerikan sekali, saudara. Ya, apa yang terjadi, saudara? Jadi sebenarnya adalah di luar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Harusnya mereka, ini satu komunitas small group ini, saudara ya, belajar firman Tuhan ini. Bahkan dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, bukan kepahitan, bukan kemarahan, bukan kegeraman, saudara. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Indahnya kebenaran firman Tuhan ini, saudara ya. Nah, ketika kita atau seseorang yang kita kasihi dilukai, maka niat untuk membalas dendam akan mendominasi pikiran. Namun sebenarnya kita tidak pernah dapat melakukan pembalasan yang setimpal, saudara ya. Ya, kalau dalam dunia persilatan, saudara ya, film-film kungfu tuh pasti balas dendam, saudara ya. Seorang murid yang gurunya dibunuh, maka dia akan turun gunung setelah dia hebat, dia mau membunuh yang membunuh gurunya, ya. Itulah cerita-cerita film kungfu, saudara ya. Nah, bahkan di Alkitab juga ada mata ganti mata, saudara. Bahkan Mahatma Gandhi, saudara, yang dia belajar firman Tuhan, dia berkata apa, saudara? Jika sebuah mata harus dibalas dengan sebuah mata, hanya akan membuat seluruh dunia ini buta. Betul, saudara. Balas dendam itu tidak boleh dilakukan di dunia ini. Kenapa, saudara? Ya, karena memang tidak pernah ada pembalasan yang setimpal. Nah, saudara, Dr. Louis Smedes dalam bukunya Forgive and Forget, saudara ya. Dia seorang profesor teologi, pernah menulis tentang pengampunan dalam buku Forgive and Forget-nya, saudara. Ia berkata, karena tak bisa dihitung secara matematika, pembalasan dendam tidak bisa menyamakan skor, saudara. Ya, kalau dalam sepak bola itu bisa menyamakan skor, saudara ya. Kalau sudah kegolan 1, wah harus berusaha untuk menggolkan lagi 1, bahkan 2, bahkan 3 supaya menang, saudara ya. Tapi kalau dalam pengampunan, saudara, enggak seperti itu, saudara. Ya, karena dalam pengampunan tak bisa dihitung secara matematika. Pembalasan dendam tidak bisa menyamakan skor. Sebab itu pengampunan adalah satu-satunya cara agar kepahitan hilang dari kenangan, saudara. Wah, indah sekali, saudara ya. Ternyata jawabannya adalah pengampunan. Nah, saudara, Smedes ini, saudara ya, Louis Smedes ini ternyata dia adalah profesor teologi dan etik, mengajar di Fuller Teologi Seminari, saudara. Dan dia katakan apa, saudara? Pengampunan tidak berarti melupakan, memutuskan atau membiarkannya berlalu. Wah, indah sekali, saudara ya. Pengampunan tidak berarti melupakan. Ya, banyak orang bilang, udahlah, ampunilah, lupakan saja. Bukan, saudara. Nggak mungkin peristiwa hal yang menyakitkan hati gampang dilupakan, saudara ya. Itu susah sekali. Kenapa? Ya, karena itulah manusia. Ya. Nah, jadi pengampunan tidak juga memutus bahwa udah urusan udah selesai. Enggak, saudara ya. Atau membiarkannya berlalu. Enggak, saudara. Pengampunan bukan ya udahlah, biarin aja lah. Udahlah, sudah berlalu. Mau diapain lagi? Nasi udah jadi bubur. Enggak, saudara ya. Ya, sebaliknya dikatakan apa? Profesor Smedes mengatakan, ya, pengampunan berarti memutuskan lingkaran balas dendam. Wow. Ya, saya ulangi, pengampunan berarti memutus lingkaran balas dendam dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru yang adil dengan melepaskan kita dari masa lalu yang tidak adil. Nah, ini saudara, indah sekali ini, saudara ya. Menciptakan kemungkinan baru yang adil, saudara. Jadi gimana, saudara? Ya, ketika seseorang, saudara atau saya merasa dilukai, saudara, ya, berpikirlah untuk menciptakan kemungkinan baru yang adil. Apa itu, saudara? Ya,
bicaranya mungkin sudut pandang gitu, saudara ya. Ya ini masalahnya bukan masalah dia jahat sama saya, masalah adalah sudut pandang, saudara. Kalau saudara lihat air dalam gelas adanya setengah, lalu saya katakan ini gelas tinggal setengah. Ya ada yang bilang, wah ini bukan tinggal setengah, ini hampir penuh, setengah lagi penuh. Jadi sudut pandang, saudara ya. Nah, dulu saya pernah kerja di satu perusahaan, saudara ya. Begitu juga, saudara ya. Omset perusahaan nih, kami sales kan, saudara ya. Sudah 1 semester dibandingkan tahun lalu stagnan, saudara. Nggak ada perkembangan omsetnya, nggak naik, nggak turun juga, tapi tetap. Lalu dipikirin sama manajemen perusahaan itu, wah ini kemungkinan salesnya keenakan nih. Karena gajinya udah gede, jadi kerjanya asal-asal aja. Betul, saudara. Dulu saya kerja di satu perusahaan, dari seluruh perusahaan di Indonesia, sales itu, di perusahaan itu yang gajinya, insentifnya paling besar, saudara. Dari tempat-tempat lain, saudara. Nah, bersyukur saya kerja di situ, saudara ya. Betul, pendapatannya itu bagus, saudara ya, dibanding sales-sales lain ketemu saya di pasar gitu ya. Nah, lalu dipikirkanlah, oh ya udah kalau gitu insentifnya kita buat susah, dibuat sulit, supaya apa? Kalau nggak masuk target nggak dapat insentif, tapi kalau masuk target dapat insentif. Di 2 perusahaan begitu, saudara. Waduh, ini katanya salesnya di zona nyaman, coba kita push. Ya, tapi tetap aja, saudara, ketika di push, ya segitu-segitu juga omsetnya. Yang ada, ya kita nggak dapat insentif dalam sebulan itu, saudara. Ya, itulah sudut pandang. Perusahaan bilang, wah ini pasti di zona nyaman. Yang satu lagi, wah enggak. Ya, emang udah pasarnya sudah jenuh. Dan mungkin kurang promosi dan lain sebagainya. Ya, itulah sudut pandang. Jadi kemungkinan, oh ya sudahlah, nggak usah ribut ya. Mungkin saya nggak dapat insentif bulan ini ya gara-gara itulah. Jadi ya sudah, tinggal bulan depan aja di mana perusahaan. Ya, nah itu satu, saudara ya. Kemungkinan apa lagi, saudara? Supaya tidak jadi balas dendam. Ya, kemungkinan yang lain adalah ya mungkin dia masih bayi rohani. Ya. Mungkin kalau yang membunuh temannya itu, saudara, si tersangka, ya kalau dia berpikir, saya nggak diundang, ya berarti ya udahlah dia masih bayi rohani. Saya kan lebih rohani, nggak diundang ya nggak apa-apa. Mungkin keselip, mungkin apa ya, saudara ya. Jadi nggak akan ada dendam, rencana untuk balas dendam, saudara ya. Apalagi, saudara, banyak kemungkinan untuk yang mengatakan bahwa ya udahlah. Tapi yang kemungkinan yang paling baik, yang paling indah gitu, adalah kemungkinan yang satu ini, saudara. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika itu dia katakan apa, saudara? Dalam 7 ucapan salib, saudara. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Indah sekali, saudara ya. Saya belajar dari perkataan Tuhan Yesus. Ketika apapun saya mengalami ketidakadilan, saya selalu katakan, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi, saudara, kita temukan kemungkinan-kemungkinan yang baru, yang adil. Tapi yang paling indah adalah perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, saudara, dan ketika kita melihat kayu salib, mengampuni merupakan karya kasih Allah yang terberat dan beresiko tinggi. Saudara. Allah bisa terpisah, Allah Bapa dan Allah Anak. Itu, wah, udah suatu hal yang di luar pikiran kita, saudara ya. Dan akhirnya mengampuni berarti kita mengikuti irama hati Allah, hati Bapa yang penuh ampunan. Seperti pujian tadi, saudara ya. Kalau kita miliki ini, saudara, maka itu kita sudah berada di puncak ombak kasih yang paling dahsyat. Saudara, saya belum pernah main surfing, saudara. Tapi kalau saya lihat orang surfing di Bali, saudara ya, diayun-ayunin di atas ombak, seru banget, saudara. Kalau nggak seru, nggak ada yang mau main lagi, saudara ya. Tapi karena seru, tapi ya saya pikir saya lihat aja udah seru, apalagi main. Nah, saudara, bebas berarti apa, saudara?
Mengampuni berarti membebaskan seseorang tawanan dan mendapati bahwa tawanan tersebut ternyata kita sendiri. Nah, amin saudara. Jadi lakukanlah kita di dalam hidup ini mengampuni. Bukan membebaskan apa-apa, tapi membebaskan diri kita. Kita tawanan, tapi ketika kita mengampuni, kita dibebaskan. Kita bebas. Indah sekali, saudara ya. Nah, kalau kita lihat hal ini, saudara, maka kita melihat firman Tuhan, kita dapat mengerti mengapa Rasul Paulus menulis segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan. Bukan satu, saudara, segala, berarti apa? Semua. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula semua kejahatan. Jadi, komunitas Kristen adalah komunitas yang indah, saudara. Kejahatan pun dibuang, saudara. Jadi jangan berpikir jahat, saudara ya. Apalagi melakukannya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang yang lain, seorang terhadap yang lain. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow. Ya. Hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain. Nah, Rasul Paulus menyadari bahwa semangat mengampuni sangat penting dalam perjuangan iman jemaat di Efesus. Jadi dia tekankan ini, saudara. Ya, jangan sampai gereja hancur, gereja rusak, gereja kacau balau gara-gara ini, saudara. Segala kepahitan, segala kemarahan itu tetap ada di dalam kehidupan bergereja. Jadi pendekatan yang digunakan Rasul Paulus didasarkan pada pengampunan Allah bagi mereka. Indah sekali, saudara. Pengampunan Allah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah pengorbanan yang indah. Karena Tuhan membebaskan kita dari dosa. Amin, saudara. Jadi pengampunan Allah membuat kita juga bisa mengampuni, saudara. Nah, Rasul Paulus bukan asal berbicara, saudara. Dia juga punya pengalaman hidup, saudara ya. Kalau dia punya ilmu balas dendam, waduh. Maka berapa orang yang akan dia bunuh, saudara ya. Bayangin aja, 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Wow. Ya. Kalaupun dia nggak lihat orang yang satu persatu, saudara. Atau dia siapa sih yang suruh nih? Nah, yang suruh ini yang akan saya bantai nanti. Enggak, saudara ya. Rasul Paulus nggak begitu, saudara. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi. Dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya maksudnya apa, saudara? Maksudnya ini adalah orang-orang yang mau membunuh dia, saudara. Bahkan dari bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah ini yang mengerikan, saudara ya. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ternyata dari dulu, saudara ya, saudara-saudara palsu ini ada di dalam kehidupan bergereja. Saudara. Jadi hati-hati, saudara ya, dalam hidup kita ini. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dialah firman Tuhan pagi hari ini, saudara, menjadi bagian dari hidup kita. Ketika kita mau ingat, merasa kepahitan, merasa kegeraman, merasa kemarahan, ya, kita ingat, kita harus ramah seorang terhadap yang lain, saling mengampuni. Nah, saudara, kita belajar dari seorang tokoh, saudara ya, Ayub dan sahabat-sahabatnya. Sahabatnya ini baik sekali, saudara ya. Ketika Ayub jatuh miskin, ketika Ayub mengalami sakit penyakit, hidup sendirian, ya teman-temannya 3 orang ini datang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, dengan para sahabat yang dimiliki Ayub ini, saudara. Sebenarnya Ayub tidak perlu seorang musuh, saudara. Ya, kenapa? Sahabat ini juga bahasa Indonesia ngekiin, saudara. Ketika sahabatnya yang seharusnya menghibur, saudara, sama sekali tidak meringankan
penderitaan Ayub. Bukannya bersimpati, mereka malah melemparkan tuduhan yang memperberat penderitaannya. Yub, lu begini, mungkin lu ada dosa kali, Yub. Minta ampun sama Tuhan. Bertobat. Yub, mungkin anak-anak kamu ini ya melakukan dosa. Kamu minta ampun sama Tuhan, minta bertobat. Ya elah. Yub, kamu salah. Yub, wah. Inilah saudara ya. Banyak yang disebut namanya penghibur sialan gitu ya. Datang saudara ya, ajak ngobrol, bersimpati, ya kan? Tapi nggak ada empatinya, saudara. Malah menuduh, tuduhan memperberat penderitaan Ayub. Lalu apa yang dilakukan Ayub, saudara? Dia marah-marah? Dia balas? Enggak, saudara ya. Apa yang dilakukan Ayub? Indah sekali ini, saudara. Untuk kunci mengampuni, saudara. Ya, Ayub berhasil keluar dari penderitaan dan kekesalannya itu dengan penuh kemenangan. Satu langkah penting yang dilakukannya untuk mencapai kemenangan adalah mendoakan para sahabat yang telah mengkritik dan menyalahkannya. Ingat sekali, saudara ya. Allah mendengarkan doanya. Ia pun bahagia melihat sahabat-sahabatnya kembali kepada Allah untuk memperoleh pengampunan. Inilah, saudara, hati Ayub. Ya, dikatakan dalam Ayub 42 ayat 9 sampai 10. Maka pergilah Elifas, ya, Bildad dan Zofar. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Firman Tuhan katakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub mengalami satu tekanan dari teman-temannya, bukan penghiburan, tapi tuduhan-tuduhan yang membuat dia makin menderita. Ya. Dia tersakiti, tapi apa yang dilakukan? Dia lakukan apa? Dia berdoa kepada Tuhan untuk sahabat-sahabatnya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Indah sekali, saudara ya. Nah, dalam Yohanes 17, ya, Tuhan Yesus juga berdoa. Saudara. Tuhan Yesus mendoakan sahabat-sahabatnya, ya, dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 19, meskipun mereka sering mengecewakannya. Ya. Contohnya, saudara, sementara menjalani penderitaan yang dalam menjelang penyaliban yang semakin dekat, Tuhan Yesus berdoa bagi Petrus, meski dia tahu bahwa tak lama lagi Petrus akan menyangkal. Bayangin, saudara ya, Tuhan mengampuni, Tuhan mendoakan. Ya, Tuhan berdoa buat Petrus, walaupun Petrus akan menyangkalnya. Dan indahnya, Tuhan juga berdoa bagi Anda dan saya. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Pelayanan doanya yang dimulai sebelum kematian dan kebangkitannya terus berlanjut sampai hari ini. Meskipun kadang-kadang kita bersikap seperti musuhnya, saudara, dan bukan sebagai sahabat. Nah, saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Dalam mengikuti teladan Kristus, kita harus mendoakan para sahabat dan teman kita, bahkan ketika mereka menyakiti hati kita. Saudara, adakah seseorang yang dapat Anda doakan hari ini? Adakah orang yang menyakiti hati saudara? Kalau ada, doakanlah. Dan jika sudah mendoakan, berarti kita sudah bebas. Kita bebas. Karena kita tidak lagi hidup dalam balas dendam, tapi kita hidup dalam pengampunan. Karena kita belajar kepada Tuhan Yesus. Dan ingatlah, Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami tentang siapa kami ini, Tuhan. Kami adalah orang-orang percaya
yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang percaya yang bisa disakiti, yang bisa tersakiti oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami percaya dengan mengampuni, kami bisa terbebas dari balas dendam. Dan kami bisa bebas untuk hidup dengan pengampunan yang daripada Tuhan. Dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dari hidup kami. Untuk kami terus hidup bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Untuk saudari Marsha yang berulang tahun. Biarlah Tuhan berkati kehidupannya. Untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Dan bagi orang-orang yang dikasihinya. Kami juga serahkan setiap pergumulannya. Untuk kesehatannya juga Tuhan berkati. Ya, ketika sudah sehat kembali, Tuhan berkati dia untuk bisa menjadi berkat buat keluarganya dan orang-orang terdekat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.